Bab 97. Jangan sombong, jangan sombong. Ada apa ini? Tiba-tiba kenapa tidak mengurus surat pernikahan dan perceraian? Hari ini adalah ulang tahunku dan kekasihku, kita berencana mendaftarkan pernikahan hari ini, apa-apaan ini? Lumayan banyak orang berjalan keluar dari kantor sipil dan mulai marah-marah. Suasana hati Kingston sangat bagus. Rasa ini bahkan lebih menyenangkan daripada ketika dia menang peperangan. Dia berjalan menuju tepi jalan dan naik ke mobil Bloody. Bloody, kita pulang. Kak Kingston, pulang kemana? Imperial Residence atau ke klinik? Ke klinik, kembali tidur. Kingston menguap. Semalam dia minum lumayan banyak, minum sampai sangat larut, jadi sekarang dia merasa agak ngantuk. Baik. Bloody mengendarai mobil menuju Mortal Clinic. Tidak berhasil mengurus perceraian, Clue juga pergi ke perusahaan dan mengurus masalah perusahaan. Sedangkan Kingston tidur sampai siang. Di sebuah tempat makan pinggir jalan di Kowloon Street di mana Mortal Clinic dibuka. Kingston duduk sambil mengangkat satu kakinya sambil menggigit paha ayam. Bloody, masalah perceraian ini tidak bisa diulur terus, kamu cepat pikirkan ide lain. Aku bisa punya ide apa? Bloody stres, dia bukan seorang ahli hubungan antar orang. Oh iya. Bloody tiba-tiba mempunyai ide, dia berkata, Kak Kingston, ulang tahun ke-80 Rilantang sudah mau tiba, kalau kamu bisa membuat Rilantang bangga di pesta ulang tahun, begitu dia senang, dia akan mengakuimu. Aku dengar kakak ipar paling peduli dengan opini keluarganya. Kalau Rilan tidak mengizinkan kalian bercerai, kakak ipar pasti akan menurutinya. Mata Kingston bersinar, dia menepuk meja, ide bagus, pantas jadi sahabatku, kamu menyelesaikan semua masalahku, cepat bilang, bagaimana supaya Rilan Tang merasa senang. Bloody berkata serius, keluarga Tang sangat mementingkan gengsi, kalau Raja Xiaoyao menghadiri ulang tahun ke-80 Rilan Tang, keluarga Tang pasti merasa sangat bergengsi. Kalau Rilantang tahu kamu yang mengundang Raja Xiaoyao ke pesta itu, dia pasti akan melihatmu dengan pandangan yang berbeda. Memang benar. Kingston mengangguk. Tapi, aku ingin melewati hidup yang tenang, tidak ingin semua orang tahu identitasku. Kalau sampai tersebar, begitu keluar semua orang menatapku dengan tatapan penuh hormat, sangat tidak seru. Kalau begitu, aku tidak ada cara lain. Bloody menggelengkan kepala, kemudian mengangkat sumpitnya dan fokus makan. Kingston merenung bagaimana agar Rilan senang, namun juga tidak mengekspos identitasnya sebagai naga hitam. Aku ada ide. Mata Kingston bersinar. Aku bisa menggunakan identitas anggota keluarga Jiang. Bloody melihat Kingston. Kingston berkata, selain naga hitam, aku adalah anggota keluarga Jiang. 10 tahun yang lalu keluarga Jiang adalah keluarga konglomerat nomor 1 di Jiangzhou. Saat itu masih belum ada 4 keluarga besar, dulu teman kakekku tersebar di seluruh dunia, aku muncul dengan identitas ini, tidak hanya bisa membuat keluarga Tang bangga, Clue juga akan tahu aku adalah lelaki bertopeng yang menyelamatkannya. Kak Kingston, hati-hati. Bloody memperingatkan Kingston, beberapa hari lagi adalah saat di mana kamu akan membalaskan dendammu kepada 4 keluarga besar, saat itu, tidak hanya berdarah-darah, tapi pasti akan mati lumayan banyak orang, kalau kakak ipar tahu tanganmu penuh dengan darah orang lain, apakah dia masih berani berhubungan denganmu? Benar. Kingston mengangguk, tidak boleh pakai cara ini, tapi, kalau begitu apa yang harus kulakukan? Bloody menggelengkan kepala. Kedua orang ini, satunya komandan Belantara Selatan yang telah mendapatkan 5 bintang. Satu lagi adalah Jenderal Belantara Selatan yang telah mendapatkan 1 bintang. Ketika menghadapi beribu-ribu tentara, mereka juga tidak pernah sebingung ini. Sekarang malah berpikir setengah mati karena 1 Clue Tang. Demi Clue, Kingston bisa melakukan apapun. Setelah selesai makan siang, dia langsung memanggil taksi pergi ke villa besar keluarga Tang. Dia menekan bel. Yang membuka pintu adalah Claudie Tang, cucu perempuan Rilantang. Begitu melihat Kingston, dia langsung melipat lengannya dan memasang wajah galak. Aku pikir siapa yang datang,
ternyata Kingston Jiang yang makan dan tinggal gratis di kediaman keluarga Tang. Kenapa? Untuk apa kamu kemari? Kingston datang untuk mencari Rilan Tang. Dia tidak ingin menghabiskan waktunya dengan Claudie Tang. Apakah kakek ada? Ada? Kenapa bisa tidak ada? Tapi, memangnya kamu masih belum tahu identitasmu? Kamu hanyalah anjing keluarga Tang. Kalau kamu ingin masuk, boleh masuk sambil berlutut. Dick, siapa? Graham berjalan keluar. Begitu melihat Kingston di depan pintu, dia langsung tersenyum senang. Hei, Kingston Jiang, benar-benar tamu tak terduga. Aku mau bertemu kakek, ada hal penting yang mau kudiskusikan. Kingston berkata. Graham berkata sombong, apa yang dikatakan Claudie benar, kamu adalah anjing keluarga Tang, kalau ingin masuk, hanya bisa sambil berlutut. Graham keluar untuk menjemput seseorang. Adik kecil yang menikah ke Jiang Bei sudah pulang, dia harus pergi menjemputnya. Candi Tang adalah anak perempuan Cody Tang yang paling kecil, adik Claudie Tang. Lebih dari setengah tahun yang lalu, dia menikahi seorang lelaki dari keluarga konglomerat di Jiang Bei. Posisi keluarga ini di Jiang Bei sebanding dengan 4 keluarga besar Jiangzhong. Sedangkan suaminya juga sangat hebat, meskipun dia bukan anggota langsung dari keluarga Chen di Jiang Bei, tapi dia adalah seorang anggota polisi pasukan khusus, sekarang sudah menjadi wakil kapten, kekuasaannya sangat besar. Di pesta ulang tahun ke-80 Rilan Tang ini, Chan disengaja membawa suaminya yang menjadi wakil kapten ini pulang untuk merayakan ulang tahun Rilan Tang. Graham tidak menyangka, adik kecilnya belum sampai, malah Kingston yang datang. Pas di saat ini, sebuah mobil mewah seharga jutaan yuan berhenti di depan gerbang villa. Sepasang perempuan dan lelaki turun dari mobil. Perempuan itu terlihat kira-kira 20-an tahun, dia memakai terusan yang sangat anggun. Lelaki itu terlihat sudah hampir 40 tahun, agak sedikit gemuk, perutnya buncit. Perempuan itu adalah Candi Tang. Lelaki itu adalah Tony Chen, anggota keluarga konglomerat Chen di Jiang Bei, sekarang adalah wakil kapten di salah satu pasukan polisi khusus. Adik ipar. Melihat kedatangan dua orang itu, ekspresi Graham langsung berubah. Dia segera menghampiri mereka dan tersenyum berseri-seri. Candi, setengah tahun lebih tidak bertemu, kakek sangat sering mengungkitmu. Adik ipar, akhirnya bisa bertemu denganmu. Dengar-dengar kamu sudah dipromosikan jadi wakil kapten. Candi merangkul lengan lelaki berumur 40 tahun itu dan memasang wajah bahagia. Seorang wakil kapten apa hebatnya? Posisi keluarga Chen di Jiang Bei bukanlah sesuatu yang bisa kamu bayangkan. Dengan koneksi keluarga Chen, suamiku akan segera menjadi kapten. Jangan sombong, jangan sombong. Tony melihat Candi dan memperingatkan dia, aku sudah bilang berapa kali, di luar jangan sombong, jangan selalu menyebut-nyebut wakil kapten. Wakil kapten apa hebatnya, pamanku itu baru hebat, dia di area militer Jiang Bei menjadi sekretaris seorang jenderal. Itu baru namanya berpangkat tinggi. Graham dari awal sudah tahu kehebatan keluarga Chen, namun dia tidak menyangka sehebat ini. Mereka punya anggota keluarga yang bekerja di area militer Jiang Bei, terlebih lagi menjadi sekretaris jenderal. Adik ipar, mari masuk, kamu harus menceritakan kehebatan keluarga Chen. Graham mengundang Tony masuk ke rumah. Claudie sudah masuk ke dalam memberitahu Rilan Tang. Haha, cucu menantuku, akhirnya bisa bertemu denganmu. Rilan tertawa sambil berjalan keluar. Kakek. Tony menyapa Rilan. Cucu menantu, kamu sudah naik pangkat jadi wakil kapten. Kakek, tenang, wakil kapten apa hebatnya? Pamanku baru hebat, dia adalah sekretaris jenderal di area militer Jiang Bei. Setelah Raja Xiaoyao naik, dia baru dipromosikan. Raja Xiaoyao sangat menyukai pamanku. Dia pernah berjanji, dalam 5 tahun ini, dia akan menjadi orang ketiga tertinggi di area militer Jiang Bei. Benar? Tenang. Rilan tertawa keras. Kakek. Kingston juga menyapa. Rilan baru melihat Kingston, senyum di wajahnya pun membeku, ekspresinya jadi sedikit jelek. Ada apa? Kingston tersenyum, kakek,
Aku datang untuk mendiskusikan masalah pergantian tempat acara ulang tahun ke-80 kakek. Aku merasa Hotel Jiangzhong tidak layak untukmu. Graham seketika berseru, Kingston Jiang, apa katamu? Hotel Jiangzhong tidak layak untuk kakek. Maksudmu kakek tidak punya hak untuk menyelenggarakan acara ulang tahun di Hotel Jiangzhong? Wajah Rilan juga menunjukkan ketidakpuasan. Dia memelototi Kingston Jiang, keluar kamu. Kakek, ini siapa? Candi melihat Kingston. Setengah tahun yang lalu dia sudah pergi ke Jiangbei, belakangan ini dia juga tidak pernah pulang, jadi tidak pernah melihat Kingston. Claudia berkata merendahkan, siapa lagi kalau bukan menantu laki-laki keluarga Tang, suami Klu. Kingston malas mempedulikan ejekan mereka, dia menghampiri Rilan dan membisikkan sesuatu di telinga Rilan. Apa? Rilan bergetar dan berkata kaget, Bi, benarkah? Bersambung.